Oke, kita mulai kuliahnya. Minta maaf karena hari ini terlambat ya. Terlambat 37 menit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Peserta mata kuliah tugas aplikasi. Nah, ini pertemuan kedua, masih sesi pembekalan. Jadi kita tatap muka seperti ini di kelas tugas aplikasi itu paling hanya sekitar 5 pertemuan, ya. Jadi ini baru pertemuan kedua, nanti masih ada 3 lagi sesi pembekalan, dan selebihnya Anda silakan bekerja. Sekarang pun Anda sebenarnya kalau sudah mau bekerja sudah bisa, karena dari pitching pertama di kelas Digital Entrepreneurship itu Anda sudah punya kejelasan, ya, apakah ide produk saya bisa dijalankan, bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau ternyata waktu pitching kemarin ada saran-saran, ada koreksi, silahkan di design sprint lagi, ya, silahkan di discovery lagi, lalu disusun ulang, ya, kemudian Anda masuk ke tahap development. Nah, pembekalan hari ini lebih kepada teknis, bagaimana Anda menata, ya, mengatur pekerjaan development di dalam tim. Memang ada yang bertugas, kalau menurut menurut manajemen tim Anda, ada yang jadi hustler, ada yang jadi hacker, ada yang jadi hipster, gitu kan? Tapi kalau mengejar waktu kita, ya, mungkin kalau si hacker sendiri yang develop, mungkin kasihan, gitu. Ya, sementara Anda semua punya kapasitas untuk menjadi developer, menjadi programmer. Maka akan dibagi tugasnya. Ya. Pak Sofyan, Alis sudah datang. Ya, oke. Nah, bagaimana membagi pekerjaan? Ya, bagaimana membagi tugas? Bagaimana membagi task? Ya, itu yang akan saya berikan pembekalan pada hari ini melalui materi Agile Methodology. Ya, saya tidak akan cerita metodologinya secara seperti aspek ilmiahnya, ya, tapi lebih ke aspek praktisnya. Jadi bagaimana Anda menerapkan metode ini di dalam manajemen tim Anda sehingga target Anda untuk melaunching produk digital Anda itu bisa sesuai dengan rencana. Ingat, hasil akhir dari kuliah ini adalah produk Anda yang sudah Anda rancang, yang sudah Anda validasi, ya, sudah yakin nih bakal ada pasarnya, itu intinya, ya, atau simpelnya bahwa aplikasi yang Anda buat ini bakal laku, gitu kan? Ya, jadi pekerjaan Anda kemarin, nanti kita cerita kelanjutannya setelah market analysis, ya. Nah, bagaimana Anda memastikan bahwa produk Anda yang satu di DE kemarin, ya, di DE itu Anda memastikan bahwa ini bakal laku dan bakal ada pasar. Ya. Nah, masuk tugas aplikasi, tanggung jawab Anda untuk memastikan bahwa ini bakal launching. Ya, ini bakal jadi, bakal dijual. Kalau misalnya saya umpamakan kembali, analogikan kembali dengan konteks pisang goreng, ya, Anda sudah sounding ke user Anda sudah nanya-nanya ke calon user Anda, kami mau bikin pisang goreng yang oke banget loh. Pisang goreng seperti apa sih selera Anda, crispy-nya bagaimana, manisnya bagaimana, toppingnya bagaimana, gitu kan? Itu kan market validation tuh. Apakah ada orang yang mau beli pisang goreng seperti ini, gitu kan? Dan itu Anda sudah lakukan.
Ya, kalau Anda sudah diskusi dengan calon pembeli dan mengatakan bakal ada pisang goreng kayak begini, Anda juga sudah menghitung prediksi bahwa pisang goreng ini bakal laku segini, ya, itu kemarin di market analysis, ya, Anda harus jalankan itu. Nah, sekarang waktunya untuk menepati janji bahwa kami akan launching pisang goreng paling hebat, gitu. Ya, kami akan launching pisang goreng paling enak. Jadi Anda harus memanage, ya, bagaimana supaya pisang goreng itu betul-betul bisa dijual pada waktunya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi project Anda sudah cerita ke orang, Anda sudah menjanjikan ke user Anda bahwa kami akan buat layanan untuk mengatasi problem Anda. Kan begitu kan? Waktu Anda wawancara, interview, Bu, Pak, Mbak, Mas, Kakak, ada problem nggak? Gimana sih problemnya? Kan gitu ya. Customer discovery. Itu bahasanya begitu. Saya mau solusi kira-kira Anda pinginnya seperti apa? Kalau saya mau bantu untuk gampangnya, Anda pengen gampangnya seperti apa? Nah, dengan kata lain, sebenarnya Anda sudah memberikan harapan pada si calon customer Anda bahwa bakal ada loh solusi dari saya untuk Anda. Ya kan? Bakal ada loh layanan antar jemput laundry. Bakal ada loh layanan servis panggil, servis tukang servis yang bisa dijemput. Ya, nah sekarang di tugas aplikasi tanggung jawab Anda untuk mewujudkan, memastikan bahwa itu terjadi. Oke? Nah, masalahnya adalah dalam proses software development, ya, dari kita sendiri, kadang-kadang kita nggak tahu mau ngapain. Ya, kalau misalnya saya bikin, saya udah bikin beberapa aplikasi yang sudah dipakai di kampus ini, sebagian, tapi ya begitulah metodenya, karena saya kerjanya sendiri. Kadang-kadang saya terjebak di mana saya mau bikin ini, tapi yang sana belum siap. Ya, saya lagi ngerjain yang ini, tiba-tiba ada kebutuhan, ada permintaan dari entah itu dosen, entah itu pengelola, entah itu ketua STIMIK misalnya, ya, Pak Sofyan, bisa nggak Siska ditambahin ini? Bisa nggak dari Prodi bilang, Pak, bisa nggak di Siska kami atur penjadwalan? Dan pada saat itu saya sedang develop satu fitur yang lepas dari, yang beda dengan yang mereka request. Oke? itu proses pengembangannya Siska itu kayak gitu. Ya, dulu Siska itu sebenarnya saya bikin untuk alat kerja saya. Ya, alat kerja saya waktu saya jadi wakil ketua bidang akademik tahun 2005 sampai 2000 berapa ya? 2011 ya kalau nggak salah ingat. 2012. Ya. Jadi satu periode lebih, 2 periode lebih. Nah, ketika saya menjadi wakil ketua bidang akademik, saya berpikir bahwa saya butuh sistem, ya. Saya butuh sistem di mana saya bisa memantau proses akademik mahasiswa. Saya bisa melihat proses pengajaran sampai ke akhirnya saya bikin aplikasi itu, ya. Saya bisa cek absensi dan sebagainya. Terus muncul lebih bagus saya bikin ini sebagai sistem informasi akademik. Maka jadilah dia sistem informasi akademik, bisa KRS, bisa semua layanan akademik akan ada di situ. Nah, kalau itu memang tidak ada planning, artinya saya hanya bikin sesuai kebutuhan saya saja. Jadi tidak, apalagi fitur-fitur itu muncul begitu saja, ya, bertambah. Sekarang listingnya udah panjang, ya. Nah, kalau seandainya ada
seandainya saya di luar karisma misalnya, kemudian itu adalah pesanan dari dari pengelola Steamy Karisma, ya mungkin akan sama kejadiannya. Saya developernya, kemudian orang pengelolanya datang minta request fitur ini, fitur ini, fitur ini. Sehingga requirement dari software itu berubah, bertambah cenderungnya. Ya, jarang itu berkurang, selalu bertambah. Layanan alumni, ya alumni Steamy Karisma, alumni Karisma ACID, itu fiturnya bertambah, ya dari rencana awal fiturnya bertambah, masuk apa lagi namanya lowongan kerja, ya masuk untuk penambahan iklan lowongan kerja. Nah, sayangnya itu semua saya kerjakan sendiri. Ya, nggak ada yang mau bantu saya untuk jadi tim saya. Tapi percayalah, ketika ada tim, ya mungkin pekerjaan akan lebih cepat. Ya, mungkin development-nya akan lebih cepat. Mungkin Siska sekarang sudah lebih lengkap. Ya, alumni itu sudah selesai. Gitu. Tapi ternyata manajemen tim juga punya masalahnya. Gitu. Ya. Alumni Karisma ACID itu dibangun bersama tim. Timnya adalah mahasiswa pemrograman web pada semester 2018-1, semester ganjil 2018-2019. Ya, angkatannya Ira Yuri, Prasdewianti. Ya, itu mereka yang bikin loh itu. Nah, manajemen timnya ternyata jadi problem. Kenapa? Ya namanya juga satu, mereka lagi belajar pemrograman web. Jadi kapasitas mereka tidak sama. Dua, saya nggak bilang komitmen, tapi ya termasuk komitmen sih sebenarnya, bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas itu lemah. Ya, sebatas bahwa mereka mengerjakan tugas kuliah, sudah. Oke, nah belum lagi bagaimana pembatasan waktu terus kemudian lewat. Nah, itu manajemen tim. Oke. Lalu tadi saya sempat bilang waktu pengembangan. Ya, terus terang saya enggak punya pengalaman di sebuah perusahaan yang betul-betul pekerjaannya adalah software developer. Ya, mungkin nanti Anda bisa diskusi dengan Pak Ahyar. Beliau juga pengusaha, ya wirausaha, dan dia punya bisnis software developer. Nanti bisa diskusi lebih jauh bagaimana manajemen timnya mereka. Nah, yang saya akan kenalkan ke Anda hari ini adalah satu metode yang paling banyak dipakai oleh software developer dalam mengatur bagaimana item-item pekerjaan itu didistribusikan kepada tim, kemudian timnya kemudian bisa dievaluasi, ya siapa yang mengerjakan apa, sampai mana masalahnya apa, ya. Kemudian kendala-kendala seperti requirement yang berubah itu bisa diatasi, bukan juga diatasi, bisa masuk dalam planning, ya, masuk dalam planning. Karena biasanya kan kita udah rencanakan 10 fitur, tiba-tiba nambah satu fitur, ya, planningnya berantakan. Nah, itu biasanya berantakan karena tidak ada prioritas, ya, tidak ada prioritas. Mana dulu yang harus kita kerjakan? Karena berpikirnya semua harus selesai, ya, gitu. Tapi persoalan lain bahwa ada persoalan dependensi, atau dependensi ketergantungan, ya, ketergantungan. Anggota tim si A itu lagi ngerjakan fitur ini, belum selesai. Saya, anggota tim, akan mengerjakan fitur ini, tapi fitur ini
menunggu fitur yang sedang dikerjakan oleh si A tadi. Ada ketergantungan, ya, ada dependensi. Nah, sehingga ada yang terhambat, tidak bisa testing karena fitur yang satunya belum selesai. Ya, itu kendala dalam software development. Kemudian satu kendala besar bahwa apalagi mahasiswa ya, jarang atau bahkan malas menulis dokumentasi. Dokumentasi itu perlu karena software itu bukan milik programmernya saja. Ya, bisa saja ada programmer lain, entah itu menjadi bagian dari tim atau melanjutkan pekerjaan tim, ya, atau mengoreksi pekerjaan tim, ya, tapi kemudian jadi buta. Kenapa? Tidak ada dokumentasi. Bukan cuma orang lain, bukan cuma orang baru masuk yang sedang yang ngerjakan juga bingung. Coba buka lagi programmu yang kamu sudah pernah kerja, yang kamu kerjakan 2 tahun lalu. Berapa lama waktu kamu butuhkan untuk merecall kembali ini seperti apa, ini strukturnya bagaimana? Ya, variabel ini buat apa, data ini data apa? Kenapa? Karena tidak ada dokumentasi. Itu kendala ketika Anda terlibat dalam software development. Oke? Nah, ada metode ya yang disebut dengan agile method, ya. Metode agile. Agile itu artinya lincah. Lincah kenapa? Karena dia bisa menyesuaikan. Ya, proyeknya sebesar sekecil ini tiba-tiba jadi besar, ya, itu tim itu bisa menyesuaikan. Ya, bayangan kasarnya begini. Kalau misalnya kita sudah membayangkan bahwa satu proyek itu, ya, satu proyek itu fiturnya A sampai Z misalnya, ya. Nah, karena kita tahu kita ada beberapa tim, maka A sampai G dikerjakan oleh si Anu, H sampai M dikerjakan oleh si ini, N sampai apa sampai dikerjakan oleh si itu dan seterusnya. Ketika ada penambahan fitur baru, ya, atas permintaan user atau business owner atau owner, pemilik dari program, pemilik yang memesan, ya, penambahan fitur baru sekarang coba mau dibagi ke siapa tuh barang? Ya, mau dibagi ke si A? Nggak bisa, saya lagi kerjain ini loh. Ya, saya ngerjain A sampai G, ini belum selesai. Begitu juga si Anu, si ini, si itu. Ya kan? Nah, itu namanya dia tidak, tim ini tidak agile. Ya, terpaksa fitur baru itu menunggu sampai semua anggota tim ini menyelesaikan pekerjaannya. Ya, itu berarti penambahan waktu. Nah, sekarang kalau kita menggunakan metode agile, salah satunya adalah Scrum. Ya, Scrum itu metode agile. Ya, ini adalah satu metode di mana pekerjaan itu di list, ya, di list, dibikinkan daftar yang disebut sebagai product backlog. Ya, saya harus geser. Ya. Tes 1 2. Halo? Saya online? Ada suara, Pak. Gambarku jelas? Cukup jelas, Pak. Oh, saya kira saya offline, saya bicara sendiri. Tidak, Cito? Aman, Pak. Oke, thank you. Oke, saya lanjut. Nah, kita melist. Jadi
tim itu semua item pekerjaannya dalam sebuah daftar yang disebut sebagai product backlog. Apa ini product backlog? Product backlog itu adalah fitur, ya, belum fitur, ya, dia istilahnya user story, ya. User story itu kalau dilihat kamu DE, ya, dari yang sudah kamu susun di DE, user story itu adalah value propositions, ya kan? Value proposition. Anda ingin aplikasimu melayani ini, itu kan ceritanya usermu, kalian anggap butuh itu, ya. User butuh ini, user butuh ini. Jadi kalau disebut user story, bahasanya tinggal dari user, ya. Saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini, ya. Kalau saya umpamakan, ambil contoh misalnya, karena aplikasi yang mungkin kita pernah install, katakanlah Instagram, ya, Instagram. Saya butuh upload foto, ya. Saya butuh deskripsi foto. Saya akan menambahkan deskripsi foto. Apalagi? Saya ingin share foto. Ini adalah user story, ya. Di mata developernya, mereka mengatakan user dapat upload foto, user bisa bikin deskripsi foto, user bisa share foto. Itu user story, ya. Nah, ini di list di data. Oke, lalu kemudian dipecah menjadi fitur. Untuk bisa upload foto, maka fiturnya apa? Ya, upload foto itu fiturnya apa? Satu, ada pemilihan foto. Dua, ada proses upload. Tiga, ada tagging. Ya kan? Ya. Nah, dari upload foto, 1, 2, 3 fitur. Ini di list lagi nih fiturnya. Nah, sekarang ketahuan bahwa kita akan mengerjakan apa. Lalu, ada yang namanya sprint planning. Sprint planning itu adalah proses pemecahan kerja menjadi sejumlah iterasi kerja. Jadi ada tahap-tahap kerja, ya. Sprint planning itu misalnya gini, kita ngerjakan upload foto dulu, ya. Kita ngerjakan bagian upload fotonya dulu. Nanti selesai ini baru kita ngerjakan sharing fotonya dulu. Sehingga putaran pertama itu disebut satu sprint, ya. Fitur apa dulu yang harus selesai dalam sprint ini, ya. Lalu nanti sprint berikutnya itu fitur apa lagi yang harus diselesaikan. Dan satu sprint itu kalau menurut metodologi ini diupayakan tidak lebih dari 2 minggu. Jadi dalam 2 minggu produk Anda itu sudah ada nih yang bisa dipakai. Ya, lalu rencanakan lagi 2 minggu berikutnya. Yang mana duluan dikerja, Pak? Nah, dalam produk backlog itu sudah diurutkan, ya, menurut prioritas. Ya, menurut prioritas. Mana yang duluan, mana yang ini, mana yang ini, mana yang ini, mana yang ini. Saya lupa. Nanti sebentar saya ambilkan ya. Ada yang namanya Kano Analysis. Ya, Kano Analysis itu kita menentukan sebenarnya di materi yang apa lagi namanya?
desain sprint yang kamu menghasilkan MVP, desain sprint. Ya, kalian menghasilkan MVP. Di situ sudah melibatkan analisa bahwa must have, ya kan, mana yang harus ada, mana yang boleh tidak ada, mana yang nanti aja. Ya, gitu. Nah, itu sudah disusun berdasarkan prioritas. Jadi nanti diambillah satu mana satu sprint pertama. Ini prioritas pertama. Jadi itu dulu yang dikerjakan, selesai. Nah, kalau kemudian nanti ada penambahan fitur, itu bisa ditaruh di bawah atau ditaruh di sela-sela sela-sela, atau memang apalagi namanya, prioritasnya memang tinggi, jadi dia di atas tapi tidak mengganggu sprint yang sudah jalan. Ya, tidak mengganggu sprint yang sudah jalan, tidak mengganggu proses yang sedang berjalan. Artinya nanti sprint berikutnya dia masuk kalau memang prioritasnya tinggi. Jadi dia disusun berdasarkan prioritas. Oke? Nah, di dalam proses mengerjakan itu, ya, ada yang disebut sebagai Scrum Master. Scrum Master ini sebenarnya kalau disebut ketua tim developer, ya, ketua tim developer ini yang bertanggung jawab untuk kalau di pelatihan Scrum itu ini yang bertanggung jawab untuk kebahagiaan developernya. Ya, jadi kalau developernya tidak bahagia, si Scrum Master ini yang harus bertanggung jawab. Kalau developernya kurang makan, Scrum Master harus memastikan bahwa developernya dapat makan. Ya, kayak begitu untuk bahasanya. Ya, nah, di setiap hari, ya, setiap hari ada yang disebut dengan daily Scrum meeting. Di daily Scrum meeting itu diungkapkan, setiap tim developer, setiap anggota tim itu mengungkapkan, saya kerja apa kemarin, hari ini saya akan kerjakan apa. Itu saja. Ya, tunggu. Tidak ada keluh kesah. Jadi bukan curhat, bukan problem. Ya, hari ini saya kerjakan apa? Kemarin saya selesaikan apa? Ya, sorry. Hari ini kemarin saya selesaikan apa? Hari ini saya kerjakan apa? Dan saya butuh apa? Dan itu dicatat oleh Scrum Master. Daily Scrum meeting itu meeting singkat di mana semua anggota tim itu mengungkapkan, ya, mengungkapkan. Jadi hanya butuh beberapa menit saja tuh meeting. Yang penting diketahui bahwa si A ngerjakan apa, mau ngerjakan apa, dia butuh apa. Ya, si B juga begitu, si C juga begitu, dan itu dicatat oleh Scrum Master-nya. Ketika ada kebutuhan dari tim developernya, maka si Scrum Master mengupayakan untuk bisa memenuhi itu. Termasuk ketergantungan misalnya progres si Anu itu harus selesai sebelum saya bisa lanjutkan. Nah, itu diungkap. Oke? Nanti setelah sudah ada hasil, sudah selesai, baru ada sprint review. Apakah perjalanan satu sprint itu sesuai dengan yang kita rencanakan atau tidak? Ya, lalu ada sprint retrospektif. Sprint retrospektif ini seperti evaluasi, ya, lebih kepada bagaimana kinerja dari tim. Ada yang namanya burn down chart. Burn down chart itu apakah tim ini pekerjaannya efektif, tepat waktu, ya? Apakah estimasi waktu kita itu tepat atau tidak? Kalau tidak, berarti nanti sprint berikutnya dia harus melakukan penyesuaian. Oke? Nah, sekarang bagaimana teknisnya? Ini teori. Kita mulai dari epic. Tunggu, saya cari presentasi saya waktu
Oke, kayaknya kabur di Siski deh ya. Kalau di saya yang saya lihat di sini adalah layar layar apa? Layar Google Meet saya, dan saya rasa saya masih bisa baca. Jadi dari saya sampai Google Meet, sampai ke servernya Google Meet itu masih bagus. Nggak bisa dibaca, berarti semua ya. Ada. Ya sudah, mudah-mudahan nanti recordingnya bagus. Ya, mudah-mudahan nanti recordingnya bagus. Ini recordingnya di Google Meet karena saya belum berhasil setting untuk recording lokal. Tapi kalau saya lihat di layar Google Meet saya masih bisa baca. Jadi saya berharap bahwa ini bisa recordingnya bagus. Nanti presentasinya saya share di grup di Classroom ya. Sabar. Oke, saya lanjut dulu ya. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan recordingnya baik-baik saja. Oke, saya sebenarnya nyari materi yang pernah saya antarkan di kelas pemrograman web. Masih ingat ada Epic, ya? Ada Epic, ada user story, kemudian ada fitur. Ya, nah Epic itu value proposition, ya kan? Kita mau program kita mau aplikasi kita istimewanya punya ini. Ya, semua yang ada di value proposition itu adalah keistimewaan dari aplikasi yang kita tawarkan. Jadi kita bisa pandang itu sebagai sebuah epic. Ya, saya ambil ini karena saya cari, saya punya presentasi tidak dapat. Ini kurang pas sih sebenarnya. Intinya kita ingin ada layanan apa di dalam aplikasi kita. Ya, saya ingin layanan kita itu menggunakan deteksi wajah otomatis, epic kan gitu. Nah, untuk deteksi wajah berarti ada proses pengambilan gambar, ada proses pengolahan gambar di machine learning, ya kan? Dan ada proses tagging, ya. Nah, itu sudah fitur, ya itu sudah fitur, sudah apa yang harus kita develop di dalam layanan kita, ya. Nah, tunggu sebentar, nah mendingan saya ganti deh daripada sebentar. Tadi cukup lama saya mencarinya, saya tidak menemukan. Pengguna saya maaf ini saya salah tutup window. Ada yang saya mau tunjukkan.
Bentar ya, saya menghilang dulu. Saya tutup dulu presentasinya, bukan saya yang menghilang. Mungkin ini lebih jelas nih. Aduh. Ah, kabur. Ya, mungkin yang SI ingat kuliah ini, ya, mirip tapi ini udah saya terjemahkan, ya, di mana dari aplikasi yang kita rancang, misalnya, ya, ini kebetulan kemarin aplikasi yang ngumpulin jasa-jasa servis, ya, jasa servis, tukang gali sumur, WC buntu, apalagi servis mesin cuci, servis AC, tukang bersih AC, gitu kan, dikumpulin. Nah, kalau di sisi penyedia jasa, kalau di sisi pengguna, pengguna jasa, orang yang membutuhkan jasa servis, dia akan berpikir, saya bisa mendapatkan jasa servis apapun yang saya butuhkan. Jadi, value proposition dari aplikasi yang dirancang di dalam kasus ini adalah kita ingin menghimpun semua semua jasa, ya, semua penyedia jasa, gali sumur, sumur bor, WC buntu, servis kompor, kan suka gitu kan yang ditempel-tempel di dinding di tiang listrik, ya, gitu. Nah, artinya kita menjanjikan bahwa aplikasi ini akan menyediakan berbagai pilihan jasa servis. Dari sisi user mungkin akan mengatakan, bahasanya user adalah saya bisa mendapatkan jasa servis apapun yang saya butuhkan. Ya. Nah, di sisi tukang, di sisi penyedia jasa, ya, kita menjanjikan sebagai value proposition-nya bahwa dia bisa mempromosikan jasanya kepada lebih luas, ya, kepada pengguna yang lebih luas. Ya, saya bisa menjual jasa saya. Ini. Nah, ini namanya epic.
Ya, epic itu cerita besarnya. Jadi kemarin sudah nyusun value proposition, Anda sudah menggunakan item. Nah, itu kebetulan bahasa Anda sebagai developer. Coba diputar menjadi bahasa user. Ya, kami menyediakan laundry antar jemput. Nah, user, kalau dari bahasa user ingin layanan laundry-nya, saya ingin layanan laundry yang bisa dijemput dan diantarkan kalau sudah selesai. Itu bahasa user. Nah, kita sebut itu epic-nya. Ya, start with an epic and iterate. Nah, kemudian kita pecahkan ini. Apa yang harus kita kerjakan untuk memenuhi ini? Apa yang harus kita kerjakan untuk memenuhi ini? Kita pecahkan. Ini namanya user story. Ya, saya bisa melakukan pencarian. Saya bisa memilih berdasarkan kategori. Saya bisa apa lagi? Ya, saya bisa order. Ini contoh. Nanti bisa lahir banyak dari sini. Ya, kalau saya ingin menjual jasa saya bisa mendaftarkan. Berarti saya bisa registrasi. Saya saya ingin supaya jasa saya dipromosikan dan saya siap menerima panggilan. Ini user story. Ya, ini yang disebut user story. Saya lihat tampilannya dulu. Waduh, kabur memang. Ya, ini user story. Nah, nanti dari sini akan lahirlah fitur bahwa untuk pencarian entry keyword, ya kan? Entry keyword, search hasil pencarian, ya, muncul fitur-fitur teknis, sangat teknis, ya. Saya bisa memilih berdasarkan kategori. Jadi ada daftar kategori, ada daftar pilihan berdasarkan kategori, itu sudah fitur, ya, itu sudah fitur. Nah, tentu fiturnya nanti akan lebih banyak dari ini. Lebih banyak dari ini. Sekarang mana yang mau dikerjakan duluan? Ini kita masukkan ke dalam backlog item. Ya, kita masukkan sebagai backlog item. Ini adalah user story, ini adalah produk backlog. Ya, produk backlog. Nah, ini angkanya saya tidak ingat lagi apa ininya. Ini adalah user story. Ya, ini adalah user story. Ini bobot. Ini adalah user story. Jadi yang ini tadi, ya ini tadi, ini satu ini, itu dipecah. Ya, dipecah. Ini sama. Kalau ini as supplier I want to, as supplier I want to, as a buyer I want to, as a buyer I want to, itu kurang lebih sama dengan ini. Ya, sebagai penyedia jasa saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Sebagai pengguna jasa saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Kan begitu ya, sama ya. Nah, kemudian ini bobotnya sebentar. Ini item pekerjaannya nih. Ya, kita harus membuat kode user interface-nya. Kita mesti tes, ya, tes penulisan. Kita mesti kode software, apalagi namanya API-nya, middle tier itu API. Ya, kita harus melakukan testing. Nah, ini adalah item pekerjaan yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan ini. Ya, kemudian ini adalah perkiraan berapa jam ini dikerjakan. Untuk ini dibutuhkan 8 jam. Untuk ini dibutuhkan 6 jam. Untuk ini dibutuhkan 12 jam. Diperkirakan? Ya, sehingga totalnya ini adalah 35 jam. 35 jam itu berarti sehari berapa? 24 plus gitu kan? 11. Kalau kita hitung satu hari jam kerja 8 jam,
berarti ini butuh 4 hari. Ya, butuh 4 hari. 4 hari plus, karena 32 jam. Ya. Nah, ini adalah perkiraan. Berapa lama Anda mengerjakan satu fitur ini? Ternyata ini butuh 4 hari. Aman? Aman sih, karena satu Scrum, satu siklus, satu iterasi Scrum itu 2 minggu. Ya kan? Berarti setelah 4 hari, kita masih bisa mengerjakan yang lain. Ya? Ada perusahaan yang tidak menggunakan hitungan jam, dia cuma menghitung bobot, tapi mereka punya nilai konversi sendiri. Kasarnya ini kita hitung dengan hitungan jam. Oke. Nah, di daily meeting tadi ada Scrum meeting, ini yang dibahas. Kemarin saya kerjakan apa? Kemarin saya kerjakan kode dan testing. Ya, hari ini sampai nanti sore saya akan menyelesaikan. Ya kan? Seperti itu. Ini yang dibahas di Scrum meeting gitu. Ya, Scrum meeting tadi yang tiap hari dilakukan. Jadi tunjuk timmu, tidak harus CEO-nya, bahkan kalau saya sarankan CTO-nya yang paham tentang teknis pembuatan programnya, ya, yang kuat programmingnya, jadi dia bisa memperkirakan masalah teknisnya apa. Ya, tunjuk sebagai Scrum Master dan bertanggung jawab untuk memantau progres. Ya, lalu rutinkan pertemuan. Tiap hari lakukan Scrum meeting dengan membahas hari ini saya kerja apa, kemarin saya selesaikan apa. Oke? Jadi ketika ada yang bilang kemarin saya kerjakan ini dan hari ini saya harus selesai, hari ini saya masih lanjutkan, nah itu berarti ada problem barangkali. Atau memang planningnya dia 2 hari. Ya, langsung cari tahu apa masalahnya. Oh, ada ketergantungan mungkin. Dia harus menunggu selesai bagian yang lain misalnya. Kalau gitu cepat diatasi. Mengatasinya bagaimana? Geser prioritas dari backlog-nya. Nanti saya kasih tunjuk bagaimana backlog itu. Oke? Jadi dari user story kita uraikan menjadi item item pekerjaan. Nah, setiap anggota tim itu harus tahu bahwa ketika dia akan mengerjakan bagian ini, itu dia harus menyelesaikan ini. Kalau sudah sepakat bahwa kode user interface-nya selesai 8 jam, selesaikan dalam 8 jam. Nah, oke, memang Anda belum punya pengalaman bikin program yang gede, ya, jadi belum bisa mengukur, apalagi mungkin kalau nanti ketemu bahwa kita sepakati aplikasi yang dibangun ini pakai Android dengan bahasa Java atau dengan bahasa Kotlin misalnya, dan itu barang yang baru Anda kenal, ya, baru Anda pelajari. Oke, kalau gitu sesuaikan waktunya. Ya, sesuaikan waktunya. Nah, ini produk backlog item. Tadi saya sebut backlog, ya. Jadi yang ini tadi adalah produk backlog. Ya, ini produk backlog nih. Produk backlog item. Jadi semua daftar pekerjaan, semua fitur itu adalah produk backlog. Lalu satu fitur itu adalah produk backlog item, PBI. Fitur, ya, fiturnya apa saja, itemnya ini maka fiturnya apa saja, kemudian apa non-functional requirement-nya, ya, non-functional requirement-nya artinya mungkin di non-functional itu artinya bukan database, bukan artinya dia butuh ada requirement, ada penunjang, ya. Contoh
mungkin bisa jadi contoh tools, ya. Dia butuh dia bikin user tapi butuh desain tombol, ya, desain button. Kalau gitu dia butuh software graphic editor itu, ya, ada kebutuhan. Kemudian apa? Jadi sehingga di dalam sebuah produk backlog item, ya, ini urutan prioritas. Kemudian ada perkiraan berapa lama dia dikerjakan, ya. Jadi intinya begini, daripada kita bahas detail, intinya adalah ini adalah item-item yang perlu didokumentasikan di dalam sebuah PBI, di dalam sebuah produk backlog item, ya, gitu. Nanti ada contoh saya kasih lihat. Ini produk backlog, ya. Ini adalah daftar PBI, daftar produk backlog item, ya. Item itu ya fitur-fitur tadi dari user story, ya. Ini user story pertama, user story kedua, mungkin bukan pertama kedua, tapi dia sudah diurutkan berdasarkan prioritasnya, ya. Item A, item B, item C dikerja. Nah, karena dia diurutkan berdasarkan prioritas, ya, karena dia diurutkan berdasarkan prioritas, maka orang mengerjakannya diambil dari yang paling atas. Siapa yang mengerjakan? Developer. Anda sebagai tim developer. Lihat pekerjaan paling atas, ambil. Itu dulu dikerjakan. Yang lainnya, ambil yang paling atas, kerjakan. Ya, Anda boleh ambil yang berikutnya, ya, tapi kasih tahu kenapa Anda ambil yang berikutnya. Oh, karena saya lebih pengalaman bikin yang begitu, saya bisa kerjakan dengan cepat. Oke, ya. Jadi urutan ini adalah prioritas. Misalnya Anda bertiga, contoh siapa ya bisa jadi contoh nih ala siapa yang satu tim? Bambang sama siapa? Misalnya Bambang sama satu tim, Bambang sama Didi, Aldi, Didi, oke. Rinaldi sama Haidir, Pak. Haidir, ya. Digital invitation, ya. Nah, Anda sudah mencatat setiap item user story sebagai produk backlog item dan masuk ke dalam produk backlog. Nah, sekarang Bambang akan mulai bekerja, membuat softwarenya, membuat programnya. Ambil yang paling atas. Ya, ambil yang paling atas. Kenapa yang paling atas? Karena ini harus selesai duluan. Jadi dia disusun berdasarkan prioritas. Ya. Kemudian Haidir ambil yang sudah diambil yang di bawahnya. Ya, jangan lagi ambil yang sudah dikerjakan Bambang. Ya kan? Kemudian Rinaldi ambil yang ketiga, ambil yang ketiga. Ketika Bambang selesai, ya, kan A, B, C sudah diambil. A sama Bambang, B sama Haidir, C sama Rinaldi. Nah,
Bambang selesai dengan A, dia lanjut dengan D. Ya. Kenapa ini disebut agile? Karena ketika ada perubahan atau penambahan, maka dia akan ditambahkan di bawah. Siap untuk penambahan, tapi tidak mengganggu kerja yang sedang berlangsung. Ya, kenapa? Bambang lagi ngerjain A, ya, Haidir mengerjakan B, Rinaldi mengerjakan C. Ketika ada fitur G ditambahkan, ya enggak apa-apa, tambahin aja. Ya, atau ternyata fitur G itu prioritasnya lebih tinggi, harus diselesaikan lebih cepat, taruh dia pengganti D di atasnya D. Sehingga ketika Bambang selesai, dia tidak akan ambil yang D, dia akan ambil yang G. Ada gambaran? Ya? Mudah-mudahan ada. Nanti bisa didiskusikan lebih jauh. Oke? Rilis dilakukan sesering mungkin di tengah pengembangan. Kenapa? Karena setiap fitur itu, bagian-bagian pentingnya itu udah selesai. Ya kan? Karena prioritas yang atas-atas sudah selesai. Jadi ketika sudah satu tahap itu lengkap, itu sudah bisa rilis, sudah bisa launching. Ya, kalau misalnya yang tukang servis apa namanya? Atau misalnya masih dengan timnya Bambang, misalnya Bambang digital implementation ya Bang ya. Baru mau order pilihan undangan misalnya, desain undangan. Nah, itu sudah selesai, berarti kan sudah bisa launching. Tapi belum bisa launching karena fitur utamanya sebenarnya kan pengantaran. Ya, bagaimana perjanjiannya untuk mengantar undangan. Nah, ketika itu sudah selesai, sudah launching, walaupun dia masih belum lengkap. Ya, itu konsepnya lean startup. Jadi rilis dulu. Ya, apa gunanya rilis? Kenapa cepat-cepat rilis? Kenapa kok terburu-buru rilis? Rilis itu artinya luncurkan. Jadi Anda tidak perlu menunggu selesai mata kuliah tugas aplikasi, baru mau daftar Play Store. Ya, Anda tidak perlu menunggu selesai tugas aplikasi, baru mau bikin websitenya, kalau layanan Anda berbasis web. Ya, dalam 2 minggu ke depan, itu 14 hari. Ya, dalam 2 minggu ke depan, Anda sudah bisa menghasilkan fitur yang layak untuk launching. Ya, rilis, buka Play Store, meluncurkan website. Baru 2 minggu dulu. Kenapa? Karena kalau Anda sudah rilis, maka Anda sudah bisa melihat respon user lagi. Ya, saya nggak tahu apakah kemarin Pak Ahyar menyinggung tentang concierge, tentang Wizard of Oz. Ya, itu kan proses atau metode mendapatkan masukan dari user. Mendapatkan masukan dari user ketika dia sudah mencoba aplikasimu. Jadi, yang penting fiturnya sudah selesai, fitur utamanya sudah bisa dipakai. Rilis. Publikasikan. Ya, iklankan. Promosikan. Nah, ketika orang memakai aplikasimu walaupun masih miskin, tapi fitur utamanya sudah berfungsi, Anda bisa mendapatkan masukan dari user. Ya, dia butuh apa, di mananya yang jelek. Ya, harus besar hati dong. Mungkin akan lebih banyak komentar jelek. Tapi dari situ kalian tahu bahwa, oh, di sininya jelek. Di sininya tidak bagus. Perlu tambahkan. Itu gunanya rilis cepat. Jadi jangan menunggu selesai tugas aplikasi. Jangan menunggu 10 minggu ke depan. Minggu depan kalau Anda sudah mulai coding, fiturnya sudah minimalis, ya. Fitur minimalisnya sudah selesai, rilis, launching, umumkan, promosikan.
kasih orang pakai. Oke? Ya, itu. Karena masukan pengguna itu penting. Masukan pengguna, ambil. Dan itu merubah kamu punya struktur backlog. Oh, ternyata pengguna butuh fitur ini. Tambahin fiturnya. Maka disebut metode ini agile. Oke? Nah, nanti kita punya tahap-tahap ya. Misalnya ABC itu fiturnya lengkap, maka kita rilis. Ya, jadi kita harus menentukan sampai di mana ini satu sprint. Ya, sampai di mana ini satu sprint. Jadi ini satu sprint, ini satu sprint. Ya, rilis 1, rilis 2. 2 minggu depan Anda sudah coding, 2 minggu depan Anda launching. Rilis 1. Ya, 2 minggu berikutnya Anda update. 2 minggu berikutnya update. Mungkin selesai tugas aplikasi, Anda paling tidak 3-4 kali update. No problem. Tapi dengan begitu, Anda sudah tahu pasarnya ada. Ya, ini targetnya. Kenapa kita pakai metode agile ini? Nah, bagaimana mengatur manajemennya? Kita menggunakan apa yang disebut dengan Kanban board. Ya, Kanban board itu seperti papan. Jadi Anda mengelompokkan ini yang harus dikerjakan, ini yang sedang dikerjakan, ini yang sudah selesai. Ya, to do, doing, dan kalau lihat sini ya, ini backlog. Ya, ini backlog. Di dalam sini ada backlog item. Ya, project backlog item. PBI, ini project backlog. Ini yang harus dikerjakan. Ini to do. Lalu kolom berikutnya adalah mockup. Ini prototype. Mockup itu prototype. Kemudian demo, kemudian kode. Ini coding. Ya. Nah, ini kalau sedang dikerjakan pindah ke sini, lagi dibikinkan mock-up-nya, lagi prototype, lagi testing, lagi coding. Jadi tiap tahap itu dibikinkan. Ketika dia pindah ke sini berarti sudah masuk ke tahap berikutnya. Pindah ke sini masuk ke tahap berikutnya. Pindah ke sini selesai. Ya, dan cita-citanya semuanya yang ada di sini pindah ke sini. Siapa yang ngerjakan ini? Silakan diatur. Ya, tapi biasanya kalau ikut metode Scrum itu siapapun, karena dianggap kapasitasnya sama semua, ya, developernya sama semua, punya kapasitas yang sama, maka dia harus ngambil yang paling atas. Paling atas. Ini satu sprint, ini satu sprint. Jadi ini harus selesai dulu, lalu rilis. Ini selesai dulu, baru rilis, ya, update. Nah, ini kalau offline. Kalau offline, Anda bisa bikin papan tulis di kantor Anda, ya, pengen rasanya berkantor, ya. Ya, bikin satu tempat di mana Anda bisa ngumpul berkantor, tapi jangan lupa protokol kesehatannya, ya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nah, di kantor Anda bikin satu whiteboard di garis kolom berapa, mau detail begini boleh, mau 3 begini juga boleh. Ya, do, to do, doing, done. Ya, gitu. Semua backlog Anda tulis di sini. Ketika dikerjakan pindah sampai dia selesai. Tapi komitmen ya, konsisten ya. Ketika Anda memindahkan itu betul-betul Anda kerjakan. Ketika Anda pindahkan betul-betul memang sudah waktunya untuk dipindahkan, sudah layak dipindahkan. Ya, ketika Anda jadikan dia pindah ke sebelah, memang betul-betul sudah selesai. Oke?
Itu soal komitmen tuh. Ya. Nah, paling gampang adalah Anda buat akun di Trello.com. Ya, Trello.com. Banyak sih aplikasi yang serupa dengan ini, termasuk termasuk Gmail itu ada fitur drag-nya. Ya, fitur drag-nya. Itu bisa seperti ini. Saya bukakan contohnya ya. Tadi saya tutup Ki. Bentar. Ini contohnya kabur ya. Ini contoh proyek alumni Karisma ACID. Dikerjakan bersama teman-temanmu, seniormu waktu bikin pemrograman web. Nah, sepertinya koneksi saya sedang sabar ya. Nah, oke, sambil nunggu. Ini adalah ini terserah sih kita mau bikin berapa kolom, ya. Kita mau bikin berapa kolom. Terus di kolom sini itu kita mau ngisi, misalnya ini sebenarnya penjelasan tentang project, ya, penjelasan tentang project. Kemudian ini adalah backlog item, ini adalah project backlog. Jadi ini yang akan kita kerjakan. Cuma kemarin ini ngisinya tidak tertib, tapi progresnya jalan kok. Cuman sering lupa dipindahkan. Ya kadang-kadang begitu. Cuma Anda harus berlatih, membiasakan diri dengan kerja manajemen seperti ini. Ya, ini adalah produk backlog. Dan di sini ada backlog item. Yang sedang dikerjakan itu pindah ke kanan. Ya, yang sedang dikerjakan itu pindah ke kanan, ke kolom doing, ya, ke kolom doing, sedang dikerjakan. Ini lagi dikerjakan, ini lagi dikerjakan. Kemudian kita menggunakan Kita menggunakan GitHub. Jadi ketika sudah selesai dikerjakan itu pindah ke pull request, ya. Ketika saya melihat bahwa card ini sudah pindah di pull request, maka saya lakukan testing. Kalau sudah oke, saya join, saya merge ke pakai GitHub ya, pakai GitHub. Saya merge ke master. Kalau sudah di merge ke master, itu berarti sudah bisa launching dan saya geser ke bagian finish. Jadi tugas saya sebagai pimpinan dari tim ini, ya, sebagai Scrum Master-nya juga. Jadi saya yang menentukan apakah dia sudah selesai atau tidak. Jadi ketika dia sudah selesai, sudah misalnya teman Anda si A misalnya atau si Dewi, katakanlah Dewi mengerjakan, dia ngerjakan ini. Kalau sudah selesai, dia pull request di GitHub, ini dia pindahkan ke sini. Jadi saya tahu bahwa ini ada pull request, berarti dia sudah mau di join, sudah mau di connecting, di merge ke master. Nah, kalau sudah dites dan ternyata tidak ada masalah, saya pindahkan ke finish, berarti selesai. Ya, ini tersisa gara-gara kemarin tidak tertib memindahkannya. Ya, sudah jalan, sudah testing apa semuanya, termasuk juga kena waktu, jadi kejar-kejaran. Tapi sampai ini lupa dipindah-pindahkan. Tapi kalau mau tertib, ini sebaiknya dipindahkan sesuai dengan proses perjalanan kerjaannya. Supaya semua bisa memantau siapa menyelesaikan apa, sampai di mana. Ya. Mana tadi Trello-nya? Oh, ini. Tuh, koneksiku lambat, sorry. Mudah-mudahan tidak berpengaruh di
Ini lambat banget, tidak masuk-masuk. Ya udah, begini, karena nanti waktunya nggak keburu. Ya, sorry, koneksi saya lagi jelek rupanya. Aduh. Tapi saya online ya, masih online ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih oke. Thank you. Ada yang pernah pakai ini di kuliahnya? Trello? Nggak pernah? Belum pernah? Oke. Oke, thank you. Hilang deh. Nah, sorry. Saya mau switch layar sebentar. Oke, ini bisa dilihat ya. Mudah-mudahan jelas ya. Cuman ini nanti kalau saya geser, ya, ini kalau saya geser atau saya lakukan modifikasi di sini, itu nanti teman Anda yang member tim di sini itu nanti dapat email, ya, dapat email notifikasi, lagi digeser, ya. Nah itu gunanya. Jadi nanti begini, Anda semua masing-masing tim bikin satu boards di Trello, ya. Kemudian invite anggota timnya, termasuk invite saya, ya. Anda bikin satu board di Trello, ya. Kemudian invite semua anggota timnya. Ini kebetulan misalnya contoh di sini. Tunggu saya lihat dulu. Ya, contoh di sini timnya ada 1, 2, 3, 4, ada plus 5 berarti ada 9 orang. Ya, 10 dengan saya. Ya. Nah, berarti Anda nanti bertiga atau berempat atau berdua ya di sini, terus Anda harus invite saya. Nama saya di Trello namanya Sofyan Taif, seperti biasa tanpa spasi, huruf kecil. Ya. Nah, lalu Anda coba menyusun produk backlog-nya. Produk backlog itu tadi yang saya sebut, mulai dari value proposition sebagai epic, lalu Anda uraikan menjadi fitur, ya, dan fitur itu Anda list di sini, ya. Kemudian Anda diskusikan. Saya akan bantu mengarahkan mana yang jadi prioritas. Ini bisa dipindah-pindah nih, ini tinggal kita geser ke atas. Lihat. Ya. Oh, ini prioritas. Kita geser ke atas. Tunggu, lambat. Nah, ini. Ya. Seperti itu. Jadi kita bisa urutkan berdasarkan prioritas. Nah, kalau misalnya ini mau dikerjakan, tapi biasakan kerjakan dari yang paling atas, karena yang atas adalah prioritas. Ya, kalau ini mau dikerjakan, ini geser ke kanan. Ya, ini geser ke kanan, taruh di kolom kanan. Itu berarti ini sedang dikerjakan. Oke? Nah, ada tanda warna, kita bisa beri warna. Kita bisa tandai bahwa yang warna ini adalah sprint pertama. Misalnya,
Atau kalau ini kan dibagi, ini saya bagi tugas bukan berdasarkan prioritas, saya bagi tugas berdasarkan fungsionalnya. Jadi ada data alumni, ada data mitra, ada data lowongan kerja, ada data apalagi gitu ya. Nah itu yang saya bagi warnanya berdasarkan itu. Kemudian karena ini tugas kuliah, contoh ini adalah tugas kuliah, jadi penanggung jawabnya saya sudah tentukan, ya. Penanggung jawabnya sudah saya tentukan, siapa yang kerja ini, siapa yang kerja ini, siapa yang kerja ini, gitu. Tapi kalau misalnya Anda tidak tentukan ini, kemudian misalnya seperti ini, saya pindahkan ini tadi, itu nanti ketahuan siapa yang memindahkan ini, berarti dia yang bertanggung jawab untuk itu. Ya, ada historinya semua, kemudian ada notifikasi ke setiap member. Oke? Ya, jadi setiap tim Anda semuanya wajib ya, bikin Trello, bikin akun Trello, dan bikin board Anda, ya, bikin board Anda sendiri, dan masukkan saya sebagai member, ya, sebagai member tim. Nanti akan ada pembimbing juga, ya, cuman sekarang belum bisa bikin pembimbing karena ide project Anda itu harus di SK-kan, ya. Ide project Anda harus di SK-kan. Baru bisa ditunjuk timnya, ditunjuk pembimbingnya. Kapan diusahakan? Setelah Anda final pitching. Jadi kira-kira minggu depan sudah bisa final pitching. Ya, masih ada sekitar 2 pertemuan pembahasan, lalu kita atur jadwal untuk final pitching. Itu berarti kira-kira minggu depan. Setelah final pitching, fix nih kamu punya ide project, maka di SK-kan berikut pembimbingnya. Ya, di SK-kan berikut pembimbingnya. Nanti pembimbing masukkan juga ke Trello. Ya. Masukkan juga ke Trello. Jadi 2 pembimbing Anda dan saya bisa memantau progres Anda masing-masing. Oke? Dari situ kita tidak perlu menilai tidak perlu lagi menilai bagaimana Anda bekerja, ya, bagaimana kemampuan programming Anda. Ketika Anda menyelesaikan satu backlog item sampai finish, Anda sudah programming kan? Karena itu, lulusnya tugas aplikasi, Anda cukup ikut presentasi akhir. Ikut Startup Expo Stimi Karisma. Oke? Ya. Yang penting kita bisa pantau. Ya, kita bisa pantau apa yang sedang Anda kerjakan dan sampai di mana. Ya, oh ya, sekalian saya perlihatkan lagi. Saya kembali ke sini. Ini di dalam sini Anda bisa bikinkan penjelasan-penjelasan. Ya, kalau diklik sini, tadi lupa. Aduh, lambat banget. Ya udah, nanti kalau Anda sudah bikin apalagi namanya, kalau Anda sudah bikin akun Trello-nya, kemudian kita ketemu di situ, ya, nanti saya akan berikan saya berikan arahan-arahan supaya akun Trello-mu itu detail, ya, detailnya supaya berguna bagi anggota timmu sendiri dan berguna untuk orang yang melihat proses kerjanya. Oke? Ya, saya kira untuk hari ini pembekalannya itu, ya, Anda paham bagaimana mekanisme kerja dan bagaimana memanage pekerjaan tim, memantau sejauh mana pekerjaan tim. Jadi yang sekarang Anda lakukan adalah merumuskan dulu value proposition-mu sebagai epic, kemudian memilahnya menjadi fitur. Ya, menjadi user story produk backlog item. Oke? Tanya jawab nanti lewat forum di Classroom tugas ya. Belum bikin, tapi sebentar saya bikin. Ya, tanya jawab di Classroom tugas aplikasi. Oke? Ya, karena waktunya sudah sempit, sebentar lagi azan. Jadi saya akhiri dulu sesi ini. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh ketika Anda sudah membuat sendiri
Kanban board berbasis Trello. Jadi Trello Anda bikin akun, ya, kemudian Anda bikin satu board dan masukkan saya sebagai member dalam tim itu. Jelas? Jelas, Pak. Jelas? Oke. Ya. Nanti bagaimana jelasnya saya lihat apakah Anda bisa bikin atau tidak. Oke? Ya. Usahakan bikin Trello-nya dalam minggu ini ya, sampai nanti saya umumkan di classroom. Anda bikin Trello paling tidak sampai hari Jumat itu sudah ready. Ya, sudah ready. Kalau perlu dalam hari sekarang Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita sudah diskusi tentang itemnya. Oke? Ya, saya kira itu cukup untuk pembekalan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu di Trello. Ya, silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam Pak Sofyan. Makasih Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Pak. Terima kasih.